Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Sahabat ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan kita disehatkan jasmani rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan selamat di dunia ataupun di akhirat itu adalah orang yang selalu tidak merasa aman dari musuh. Yang mana musuh terbesar kita itu adalah syaitan. Musuh yang akan selalu mengikuti kita itu adalah nafsu kita yang dimanfaatkan oleh setan. Maka orang yang merasa hati-hati dengan adanya musuh, orang itu akan selamat. Karena musuh kita itu akan selalu mengganggu dalam setiap aktivitas kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan itu sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia hingga hari kiamat. Maka Allah pun juga mengizinkan ketika setan itu meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Tetapi kata Allah, ketika setan menggoda manusia menjerumuskan kepada dosa, maka aku akan mengampuninya ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubatan nasuha. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang murni, taubatan nasuha. Yang mana taubatan nasuha itu ketika kita melakukan dosa, kita bertobat, kita berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tobat yang benar-benar murni, karena tobat nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu ada salah satu amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika kita membacanya, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan pun juga akan ketakutan para jin, setan akan ketakutan ketika kita mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana zikir itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari fa'aksiru minhuma. Wajib atas kalian membaca kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah wal istighfari, dan istighfar. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu adalah sebaik-baiknya zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan di dalam kitab Ihya, afdalu ma qultu, ucapan yang paling utama yang aku ucapkan, kata Rasulullah, anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang terbaik yang aku ucapkan dan nabi-nabi terdahulu sebelumku itu adalah kalimah la ilaha illallah. Maka kalimah ini kalimah istimewa, yang mana ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu bisa tidak bergerak lisan kita, mulut kita, tetapi hanya bergerak lidah kita. Coba kita praktek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti di
akhir hayat hidup seseorang itu harus mengucapkan kalimat tersebut. Maka man akhiru kalamihi dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir kalamnya itu membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena apa? Karena setan laknatullah berkata, ahlakatun nasa bin bidzunubi wal ma'asi. Aku menghancurkan manusia itu dengan dosa dan maksiat-maksiat. Aku merayu manusia supaya berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga orang-orang tersebut, manusia tersebut akan putus asa karena dengan banyaknya dosa, banyaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan pun berkata, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan aku dihancurkan oleh manusia dengan kalimah la ilaha illallah wal istighfari dan istighfar. Maka kalimat zikir ini ketika kita membacanya 100 kali setelah sholat, istighfar 100 kali minimal dalam sehari, maka setan itu tidak akan bisa menggoda, tidak akan bisa menghancurkan manusia dengan dosa, tidak akan terjerumus seseorang itu ke dalam dosa ketika sudah mendawamkan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ketika kita membaca kalimat tersebut supaya setan tidak mudah memperdaya kita, supaya setan tidak mudah menggoda kita. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu akan diampuni dosanya. Ditambah orang yang membaca istighfar, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah merasa aman dari musuh, karena musuh kita selalu mengintai kita dimanapun kita berada, beserta siapa kita, tetap musuh itu akan datang. Hanya terkecuali ketika kita bersama Allah, maka musuh-musuh itu akan menjauh. Idza dzakarallaha khanasa wa idza waswasa ghafala. Ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bersama Allah, khanasa, maka setan itu akan menjauh. Wa idza waswasa ghafala, dan ketika kita was-was, maka setan itu akan datang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah yang tadi yaitu kalimah la ilaha illallah dan istighfar, kalimah sangat mujarab yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyaknya. Karena setan tidak bisa menembus untuk menggoda manusia, menjerumuskan dalam keburukan-keburukan, dan tidak akan bisa menggoda manusia untuk menghancurkan martabat manusia jika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Semoga bermanfaat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat zikir yang mana setan tidak mampu mengacaukan seorang hamba, menghancurkan seorang hamba ketika sudah melazimkan, mengistiqomahkan zikir-zikir tersebut. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.